Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia dari kelas 10 Asisten Keperawatan. Teknologi dalam layanan kesehatan Healthcare Mobile Service. Mobile Health atau MH diartikan sebagai penggunaan teknologi komunikasi seluler dari nirkabel untuk meningkatkan penyampaian layanan kesehatan berbasis online. Istilah mobile health dapat digunakan untuk mendeskripsikan berbagai kegiatan perawatan kesehatan baik dalam populasi klinis dan non-klinis. Misalnya, ribuan aplikasi kesehatan yang membantu seseorang untuk meningkatkan kebugaran, menghitung kalori, dan memantau kondisinya. Pada awal perkembangannya, MH tidak terlepas dari telemedicine. Telemedicine atau telehealth merupakan layanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan telekomunikasi seperti ponsel untuk memberikan solusi pelayanan kesehatan bagi daerah terpencil. Mobile health merupakan bagian inovasi dari telemedicine yang menggunakan ponsel untuk konsultasi online dengan tenaga medis, beli obat, mengakses informasi kesehatan, hingga memantau kondisi tubuh. Tujuan utama mobile health adalah memberikan intervensi kesehatan yang dipersonalisasi, interaktif, dan adaptif dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mobile health pada umumnya digunakan untuk memberikan informasi kesehatan bagi masyarakat umum serta memfasilitasi masyarakat telekomunikasi antara dokter dengan pasien. Upaya yang dilakukan agar tujuan MH tercapai adalah mengembangkan dan mengevaluasi program-program dari MH sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa bertatap muka secara langsung dengan dokter. Mobile health terdiri dari dua bentuk, yaitu aplikasi dan website kesehatan. Aplikasi mobile atau mobile health application adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan dapat dilakukan secara mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti personal digital assistant atau smartphone. Dengan menggunakan aplikasi mobile dapat mengakses dan menggunakan sebuah aplikasi web secara nirkabel dengan menggunakan perangkat mobile, di mana data yang diperoleh dapat berupa teks melalui short message service atau SMS, gambar maupun video. Pengguna dapat mengunduh MH Apps melalui gawai dan dapat mengakses informasi tanpa dibatasi waktu dan tempat. Adapun bentuk mobile health yang digunakan yaitu MH Apps dan MH Web. Contoh dari MH yang diakses pengguna antara lain Alodokter dan Halodoc. Alodokter dan Halodoc adalah mobile health yang terdiri dari dua bentuk, yaitu website dan aplikasi. Sedangkan halosehat.com hanya berupa website kesehatan atau MH Web. Cara untuk memperoleh layanan MH adalah dengan melakukan proses registrasi atau pendaftaran. Proses registrasi atau pendaftaran merupakan syarat yang harus dilakukan agar dapat menggunakan layanan di MH Apps dan layanan bicara dengan dokter di MH Web. Aktivitas registrasi atau pendaftaran tidak dilakukan pengguna apabila pengguna menggunakan mobile health dalam bentuk website kesehatan untuk mencari artikel-artikel. Hal berbeda jika pengguna menggunakan layanan bicara atau diskusi dengan dokter. Pengguna harus melakukan login sebelum memanfaatkan layanan bicara dengan dokter. Pertama, proses registrasi di MH Web. Langkah awal registrasi MH Web adalah pengguna membuka laman website di browser, kemudian login dengan memasukkan email atau nomor handphone. Setelah proses registrasi berhasil, pengguna memilih menu tanya dokter dan membuat pertanyaan. Pengguna dapat bertanya pada dokter terkait keluhan sakit yang pengguna rasakan pada kolom pesan yang disediakan. Pengguna akan mendapatkan balasan dalam kurun waktu 24 jam dari dokter yang akan dikirimkannya di email. Kedua, proses registrasi di MH Apps. Registrasi di MH Apps dengan registrasi di MH Web tidak jauh berbeda, yaitu membutuhkan nomor handphone untuk kode verifikasi. Pengguna akan memperoleh kode verifikasi melalui SMS dan pengguna diminta untuk men-setting lokasi tempat tinggal. Registrasi MH Apps diperlukan untuk merekap data pengguna yang berisi identitas pribadi seperti nama, usia, dan tempat tinggal. Informasi berkenaan dengan tempat tinggal diperlukan untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan layanan beli obat karena sistem telah terintegrasi dengan apotek terdekat. Pada perkembangannya, layanan kesehatan
Mobile health terlihat semakin berkembang dilihat dari semakin banyaknya website maupun aplikasi kesehatan yang menyediakan layanan dan informasi kesehatan yang dapat diakses secara daring oleh pengguna. Koneksi dan kuota internet menjadi poin terpenting untuk mengakses layanan MH. Tanpa koneksi dan internet, maka tidak dapat mengakses layanan MH dikarenakan data yang dikirimkan akan dikirim melalui media nirkabel. Layanan MH dibedakan menjadi dua, yaitu layanan yang bersifat interaktif dan layanan yang bersifat non-interaktif. Layanan yang bersifat interaktif terjadi ketika interaksi sekunder antara dokter dengan pasien dalam sesi konsultasi layanan MH. Berikut beberapa layanan kesehatan yang dapat diakses oleh pengguna di MH. Yang pertama ada konsultasi online dengan dokter. Pengguna dapat melakukan konsultasi dengan dokter secara online dengan menggunakan layanan chat dengan dokter pada MH Apps Halodoc dan layanan tanya dokter pada MH Web Halodoc. Pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi kesehatan baik secara daring. Pengguna mencari informasi kesehatan di MH dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu konsultasi online atau chat dengan dokter dan tanpa konsultasi. Tujuan pengguna menggunakan konsultasi online adalah agar memperoleh informasi mengenai penyakit dan pengobatannya untuk kemudian dijadikan sebagai second opinion. Layanan konsultasi online dengan dokter memberikan otoritas bagi pengguna untuk memilih dokter sesuai yang dikehendakinya, dengan catatan bahwa dokter tersebut sedang online. Pada layanan konsultasi online di MH Apps Halodoc terdapat keterangan dokter yang sedang online sehingga membantu pengguna dalam memilih dokter, dikarenakan jika dokternya online maka mahasiswanya akan memperoleh jawaban yang cepat. Konsultasi online dengan dokter merupakan kesehatan yang sering dimanfaatkan pengguna dibandingkan fitur lainnya di MH Apps. Fitur tanya dokter atau konsultasi dengan dokter dimanfaatkan pengguna untuk bertanya tentang keluhan, penyakit maupun pengobatan yang dapat dilakukan pada dokter, baik melalui MH Apps maupun MH Web. Perbedaan antara MH Apps dengan MH Web terletak pada balasan yang diterima oleh pengguna. Pengguna akan memperoleh balasan terkait pertanyaan yang diajukan melalui email atau MH Web. Sedangkan di MH Apps, mahasiswa akan mendapatkan balasan dari dokter mengenai pertanyaan yang diajukannya secara langsung pada kolom chatting. Pada registrasi di MH Apps Halodoc, mahasiswa memperoleh keuntungan tidak ada biaya untuk 2 kali konsultasi online dengan dokter. Promo gratis konsultasi bagi pengguna awal dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pengguna untuk bertanya pada dokter. Beberapa informan menyebutkan bahwa ia menggunakan layanan konsultasi online ketika gratis atau sedang diskon. Pengguna menggunakan layanan konsultasi online dengan dokter di aplikasi Halodoc apabila tidak ada biaya konsultasi atau sedang ada diskon. Keberadaan promo untuk konsultasi online dengan dokter secara tidak langsung mempengaruhi tindakan pada informan dalam menentukan tindakan selanjutnya. Ketika ada keluhan sakit, biaya konsultasi di MH Apps Halodoc mulai dari 25.000 sampai dengan 50.000 tergantung pada dokter yang dipilih pengguna. Biaya konsultasi dengan dokter umum di MH Apps Halodoc adalah 25.000, sedangkan dokter spesialis dikenakan biaya 50.000. Biaya konsultasi MH Apps Halodoc berbeda dengan MH Apps Alodokter. Pada MH Apps Alodokter tidak ada biaya konsultasi dengan dokter umum, sedangkan akan dikenakan biaya apabila melakukan konsultasi dengan dokter spesialis, yaitu Rp15.000. Pembayaran layanan MH dilakukan dengan menggunakan dompet digital seperti Dana, OVO, atau GoPay. Pada aplikasi Alodokter, layanan konsultasi dengan dokter umum dikelola oleh admin sehingga pengguna tidak dapat memilih dokter. Berbeda dengan aplikasi Halodoc yang memberikan otoritas penuh bagi pengguna untuk memilih dokter. Pada aplikasi Alodokter, admin akan membalas pesan yang ditanyakan oleh pengguna dengan artikel kesehatan yang relevan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Sesi konsultasi akan berakhir apabila pengguna mengakhiri sesi konsultasi. Yang kedua, layanan beli obat. Halodoc telah bekerja sama dengan Gojek melalui layanan GoMed dan terhubung dengan apotek-apotek terdekat sehingga dapat memfasilitasi pengguna ketika melakukan layanan beli obat. Selain dapat diresepkan oleh dokter, mahasiswa dapat membeli obat bebas seperti obat batuk dan flu dengan harga yang sudah tertera di MH Apps Halodoc.
Salah seorang informan mengungkapkan bahwa untuk memesan obat di aplikasi Halodoc sangatlah mudah. Pengguna yang menggunakan MH Apps Halodoc dengan mudah menerangkan langkah-langkah untuk melakukan pemesanan hingga melakukan pembayaran. Aktivitas yang dilakukan pengguna ketika menggunakan layanan beli obat sebagai berikut. Mahasiswa masuk ke aplikasi Halodoc, kemudian pilih fitur beli obat pada tampilan depan Halodoc. Cari obat yang akan dibeli, kemudian tambahkan ke keranjang. Pilih berikutnya jika pesanan sudah benar, kemudian pilih pesan atau order. Langkah berbeda dilakukan ketika mahasiswa memperoleh resep dari dokter di MH Apps Halodoc. Mahasiswa yang memperoleh resep dokter tidak perlu mencari obat, namun langsung melanjutkan ke pembayaran. Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan dompet digital dan tidak dapat dilakukan secara tunai. Pada layanan kesehatan di MH Alodokter, terdapat juga layanan beli obat dengan adanya fitur kesehatan Alodokter Shop. Alasan salah seorang informan menggunakan layanan Alodokter Shop dikarenakan terdapat promo potongan harga untuk melakukan pembelian obat dengan aplikasi Alodokter. Mahasiswa mendapatkan informasi mengenai promo di Alodokter dari media sosial. Promo obat merupakan faktor utama salah seorang informan menginstal aplikasi Alodokter. Pengguna melakukan layanan Aloshop ketika memperoleh informasi dari teman jika terdapat promo dan cashback untuk pembelian obat di Aloshop, dan obat dapat dikirimkan pada alamat mahasiswa melalui perantara ojek daring. Pasca menggunakan layanan Aloshop, pengguna memperoleh informasi mengenai layanan-layanan kesehatan bagi pengguna, seperti tanya dokter dan artikel kesehatan. Pengguna ketika konsultasi dengan dokter di MH Apps Halodoc mendapatkan resep obat yang dapat langsung dibelinya melalui aplikasi. Pengguna MH Apps Halodoc selain membayar obat yang dipesan juga membayar jasa ongkos kirimnya. Halodoc telah bekerja sama dengan Gojek, oleh sebab itu terdapat biaya yang harus dibayar oleh pengguna ketika akan menggunakan layanan tersebut. Berdasarkan penuturan informasi di atas mengidentifikasi bahwa obat yang terdapat di Halodoc lebih mahal dibanding obat yang dijual pada apotek yang sama. Dapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh pengguna ketika memilih obat pada layanan beli obat di Halodoc yang berdasarkan nama obat yang dicari, keluhan yang dialami, dan membeli obat di apotek yang bermitra dengan Halodoc. Apotek yang bermitra dengan Halodoc diantaranya Century, Watsons, RH, Viva Apotek, dan Sarika. Yang ketiga, artikel kesehatan. Mobile Health Application atau MH Apps dan MH Web menyediakan berbagai informasi dan edukasi kesehatan melalui artikel-artikel kesehatan yang dapat dengan mudah dan gratis diakses oleh masyarakat, termasuk pengguna. Pengguna mencari dan membaca artikel tersebut sesuai dengan kebutuhan informasi kesehatan yang hendak dicarinya. Artikel kesehatan di MH memuat beragam informasi mulai dari penyakit, cara pengobatan, dan tips-tips kesehatan. Penambahan informasi mengenai coronavirus dilakukan oleh Halodoc baik pada aplikasi maupun website kesehatan dan terus diupdate perkembangannya setiap hari. Mobile Health memberikan kemudahan bagi penggunanya melalui layanan kesehatan yang disediakan, namun tidak semua layanan tersebut dimanfaatkan pengguna. Terdapat layanan kesehatan yang tidak dimanfaatkan informan, seperti cek lab, pengingat obat, dan buat janji rumah sakit. Layanan cek lab dimanfaatkan oleh informan karena biayanya mahal, sehingga informan lebih memilih memanfaatkan akses atau BPJS yang dimilikinya untuk melakukan pemeriksaan lab dikarenakan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan Halodoc. Sedangkan kelebihan dan kekurangan konsultasi langsung dengan dokter telah dijabarkan oleh beberapa informan. Kelebihan konsultasi langsung dengan dokter yaitu memperoleh informasi yang jelas terkait kondisi tubuh, mengenai sakit, dan penanganan yang harus dilakukan. Sedangkan kelemahan konsultasi langsung dengan dokter yaitu biaya konsultasi yang lebih mahal dibandingkan MH, waktu dan akses yang terbatas untuk konsultasi secara langsung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.